Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharaini amin. Al-babu tasi' wa thalathun fi man'in niyahati 'alal mayyit, ya. Bab yang ke 39 tentang larangan untuk meratapi mayit, ya. Jadi ada larangan keras dalam agama kita, dalam agama Islam, bagi orang-orang yang meratapi mayit. Jadi orang yang meratapi mayit ini kebanyakan itu rata-rata itu adalah perempuan, ya. Tak ikhlas dengan keluarganya yang meninggal, tak rela dengan keluarga yang meninggal, akhirnya dia meratapi mayit tersebut. Jadi dalam ini dikatakan Qala Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Adhkar, apa sih yang dimaksud dengan niyahah, ya, yakni meratapi? Apa dia? Raf'us sauti bin nadbi, yakni mengangkat suara, mengeraskan suara, ya, bin nadbi ketika berduka. Jadi niyahah itu adalah mengangkat suara ketika berduka, artinya suaranya keras, ya, tersendu-sendu sampai ke tangga dengar, ya. Atau ya apa dia nabu ta'didun nadimati bisawtiha mahasinal mayyit, mahasinal mayyit, mahasinal mayyit, ya. Apa namanya itu? Mengangkat suara, dia mengeraskan suara ketika berlebih-lebihan, ketika meratapi, ketika berduka, tentang kebaikan mayit, ya. Akulah meninggal pak, bapak orang baik, ya, kami ditinggali macam mana, siapa yang ngasih kami makan selama ini, bapak yang ngasih kami makan. Nah, itu dia, ya, al-baka'u 'ala ma ta'dil mahasin, ya. Bersedih serta menceritakan tentang kebaikan mayit. Wa yahrumu rafu safu yutrati fil baka', ya. Walaupun nangis, cuman suaranya kuat, tak ada ngeluh, ngomong apa-apa, tak apa-apa, ya, tak ada ngomong apa, ya, itu juga tidak diperbolehkan, ya kan, ya. Tak diperbolehkan walaupun nangis, tersentuh-sentuh, tak ada ngomong apa-apa juga tidak diperbolehkan. Tapi adapun bersedih atas mayit tanpa ada rasa berduka yang dalam dan tidak juga mengangkat suara yang keras, falaisa biharamin, maka itu tidak haram. Cuman sedih, nangis, tiba-tiba beringat air matanya, ya, tak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ketika beliau itu ditinggal meninggal oleh anak beliau, setelah dikuburkan beliau menangis. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau menangis, ya?
ya kata Rasulullah, ya aku pun juga bersedih. Artinya sedihnya Rasulullah tidak dengan apa meratapi. Rasulullah itu sedih, paling sedih hidupnya ya, dari kecil sering kita ceritakan seperti apa Rasulullah itu. Yatim piatu ditinggal, meninggal bapak ibunya, nenek beliau, ya kakek beliau, paman beliau. Bahkan ketika beliau sudah punya istri, itu diolok-olok sama orang kafir Quraisy, ya. Muhammad itu adalah apa namanya, mandul, ya, tak punya anak. Nabi Muhammad tak punya anak, ya, diri aja sama orang. Adapun anak beliau rata-rata perempuan, ada yang laki-laki meninggal, ya, berapa tahun, berapa bulan meninggal dunia. Ya, tak ada yang sempat besar deh. Karena laki-laki ini kan bayangan pasti akan melanjutkan daripada mengemban amanah daripada kepemimpinan. Ya, maka Rasulullah ketika anak laki-laki beliau meninggal, beliau merasa sedih, tapi sedihnya cuma sekedar nangis, bukannya gerutu dan sebagainya. Padahal ya Rasulullah orangnya sangat kuat ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya tidak diperbolehkan meratapi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu 'amalun min a'malil jahiliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meratapi mayit itu merupakan amalan atau perbuatan daripada perbuatan orang jahiliyah. Zaman dulu orang jahiliyah itu memang begitu rata-rata, ya. Belum diutus oleh Rasulullah, ketika ditinggalkan oleh keluarganya meratapi, ya. Meratapi itu bukan hanya dengan cara berteriak dan sebagainya, bahkan ada yang merobek bajunya, ada yang bergus, kemana istilah berguling-guling apa ya, istilahnya tuh ya, apa yang dipegang di jampaknya, ya, dikoyaknya dan sebagainya. Macam di film-film lah kalau kita tengok lah, ya, macam di film-film. Waqala alaihi salatu wassalam, man fa'ala niyahata kana aduwwan lillahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Insyaallah ya. Barang siapa yang meratapi mayit, ya, maka dia menjadikan Allah, malaikat dan manusia seluruhnya adalah musuhnya. Ya, musuhnya lah jatuhnya. Allah mencabut nyawa seseorang, ketika dicabut ada yang meratapinya, seolah-olah nyalakan Allah, nyalakan malaikat pencabut nyawa, ngapa dicabut, ya. Menyalahi juga manusia yang lain. Kadang-kadang ngapalah kau ni, tak kau jaga bapak kau ni, kau kasih makan, kasih obat dan sebagainya, ya kan. Pokoknya semua omongannya itu akan keluar kepada manusia lain, sehingga ya manusia pun tak suka sama dia. Jadi meratapi mayit itu sejatinya kenapa berdosa itu tadi, karena tidak menerima takdir Allah, seolah-olahnya menentang daripada ketentuan Allah. Itu yang menyebabkan orang tersebut itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, menentang daripada ketentuan bahwa orang tersebut akan dicabut oleh Allah nyawanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu yaumal qiyamah tanbahu kanamhil kalbi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat orang perempuan-perempuan yang meratapi mayit di padang mahsyar itu akan menggonggong
melolong seperti kanamhil kalbi, lolongan anjing. Nanti di hari kiamat itu dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Ada yang dia itu ngonggong kayak ngonggong anjing. Berarti itu orang waktu di dunianya itu ketika hidup suka meratapi mayat. Wahada yadullu ala anna an-nawhi minal kabair. Ya. Ini menunjukkan bahwa meratapi itu adalah salah satu dosa besar. Ya. Dosa besar itu tak bisa kita meminta ampun kepada Allah dengan cara istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu tak diampuni oleh Allah. Berzina misalnya, hari-hari baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dosa besar itu hanya bisa diampuni sebab dengan taubah. Tak ada mengulangi lagi yang dilakukan. Minum khamar, mencuri, ya, meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa, itu dosa-dosa besar semua. Tak bisa diampuni oleh Allah melainkan dengan cara bertaubat. Taubat itu apa? Menyesali yang dilakukan, berjanji tidak mengulangi lagi, dan betul-betul tidak diulangi. Ya. Nah, itu orang yang bertaubat itu yang diterima. Nah, kalau orang yang dianya suka meratapi masjid, itu tak diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Artinya kalau sering terus meninggal mayat, dia meratapi, tanpa dia pernah bertaubat, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dipastikan tempatnya dalam neraka, karena tak pernah bertaubat kepada Allah. Meninggal mamanya diratapi, tinggal lagi bapaknya diratapi. Begitu hari-hari terus ya, dia meninggal diratapi terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam taji'un naihatu yawmal qiyamah sya'sa'a ghaybra'a 'alaiha jilbabu min nar wa tadau yadaha 'ala ra'siha wa taqulu ya wailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat orang yang meratapi mayit itu dalam keadaan lusuh. Apa sih gitu tuh? Lusuh badan itu apa? Tak turus apa istilahnya? Ya? Kusut ya? Apa istilahnya? Lusuh lah ya? Macam tak turus ya, bajunya kusut, celananya kusut, ya tak ada mandi, ya. Ghamara'a 'alaiha, berdebu badannya. Macam-macam orang gila lah ya. Baju-bajunya tak tahu dicuci, ya kan? Rambutnya tak pernah dipotongi dan sebagainya. Berdebu pula tuh. Jilbabnya min narin, terbuat daripada api neraka. Ya. Jadi yang dituju dalam hadis Rasulullah ini banyak tuh perempuan. Ya. Perempuan tuh yang lebih banyak suka meratapi mayit. Dan dia akan meletakkan tangannya di atas kepala. Wailah, ya, aduhai, hancurlah aku, aduhai, mampuslah aku, ya, aduhai, teruklah aku. Artinya di hari kiamat itu nanti dalam keadaan badannya rusuh, dia punya jilbab terbuat dari api, sambil memegang kepala, aduh, hai, mampuslah aku dimasuk dalam neraka. Ya, nah, sudah tahu tempatnya dimasukkan dalam neraka. Itu banyak orang mengeluh tuh ya, hidup banyak mengeluh, apalagi mengeluh daripada meninggalnya orang yang diratapi. Maka orang tersebut juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-naihata wal mustami'a wal haliqata wal khaliqata
wasyakata wassalighata walwashimata walmustawshimata wassalqa'a walmarqa'a. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan yang dianya meratapi, ya, yang mendengarkannya, ya, yang mendengarkan ratapan itu juga detik, ya, wanita yang mencukur, wanita yang membedah, wanita yang merobek, wanita yang mencakar, wanita yang membuat tato, wanita yang berteriak, dan wanita yang mencabuti rambutnya ketika terjadi musibah. Allah melaknat orang-orang tersebut, ya. Jadi itu ciri-cirinya itu tuh, punya rambutnya diguntingnya, ya, punya baju dikoyak-koyakannya, ya, punya badannya sudah ada karu-karuan, dikasihnya tato, dikasihnya apa, ya, digambar-gambarnya, ya, rambutnya dicabut-cabutnya. Itulah kelakuan orang-orang yang dia nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang yang meratapi di dunia nanti ketika ditinggal orang yang dicintainya. Hati-hati betul, ya, hati-hati betul. Kalau ada misalnya ketemu keluarga kita yang macam begitu, ya, ratapan itu di belakang, sabar, istighfar, ingat-ingat, ya, tak boleh macam itu, ikhlaskanlah, sudah, itu sudah ketentuan dari Allah. Sayang kita sama dia, sayang lagi Allah kepada dia, ya, kasih tahu keluarga, kasih tahu kawan. Oke, sunnah kita menghibur mayit, menghibur orang yang tinggalkan tadi, ya, ketika meninggal, ya, sehari 2 hari ngaji di rumahnya, ya kan, seminggu, ya, lama terus di rumahnya, yang sampai sempat diingat. Nah, kalau sudah sepi, nanti dia bisa ingat kepada keluarga yang meninggal tadi, kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya meratapi daripada orang-orang keluarga kita yang meninggal dunia, ya. Amin Allahumma amin. Itu akan datang wa qala alaihi salatu wassalam, man naha indal musibati kutiba ismu fi diwanil munafiqin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.